Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita Trick on Trip. Kali ini Trick on Trip akan mengaktifkan double disk di GSX R150 karena ini bahannya semua sudah terkumpul ya sahabat. Jadi untuk kali ini part-part apa saja yang dibutuhkan supaya double disk ini aktif di GSX R150, dan saya juga akan memberitahu juga untuk modalnya juga, ini untuk harga-harga tiap partnya ya sahabat. Jadi untuk videonya silahkan disimak dari awal sampai akhir. Nah, untuk part yang pertama kita wajib ganti velg memakai Virosi, karena untuk velg Virosi ini sudah ada dudukan untuk double disk kiri kanan. Ini saya beli dulu 1,2 juta ya, set depan belakang. Nah untuk piringan saya memakai Satria F Ulama, saya beli 2 pieces, ini 340. Nah ini untuk tabung shock di kiri kita ganti juga ya sahabat, karena kita butuh dudukan ini buat bracket kaliper. Untuk dudukan kaliper di sebelah kiri kita akalinnya menggunakan tabung shock kanan GSX dipasang di kiri. Nah ini saya coba jelaskan. Jadi untuk yang di kiri itu tabung shock menggunakan yang kanan. Jadi kita ini beli lagi ya, ini kan tabung shock kanan GSX, kita beli lagi itu seharga 300.000, lalu kita pasang di kiri ya sahabat. Nah jadi ini posisinya juga jadi terbalik, bisa dilihat ya sahabat. Nah ini untuk dudukan kaliper ya. Jadi untuk dudukan kalipernya kita memakai tabung shock kanan dipasang di kiri ya sahabat. Sebenarnya memakai bracket juga bisa ya, kita ngakalin lagi, tapi lebih safety seperti ini ya sahabat, karena kalau ini kan jelas lebih kuat dan kokoh. Nah untuk kendalanya, jadi kita harus memakai ring ya sahabat. Di sini saya memakai 4 ring dari Boss ke tabung shock, karena kan ini posisi tabung shocknya yang kanan dibalik dipasang di kiri, otomatis di sini jadi ada jarak antara Boss dan shock. Di sini kita akalin, kita tinggal tambahkan ring 4 pieces ya sahabat. Nah ini juga untuk jarak dari kaliper ke disk itu agak jauh juga ya sahabat. Jadi ini untuk dudukan kaliper ke disk juga cukup jauh, nanti kita pasang pakai bos-bosan juga supaya kaliper bisa terpasang di sebelah kiri. Nah untuk tahap pertama sudah saya jelaskan ya. Untuk yang pertama kita beli velg set Virosi, itu yang khusus double disk. Nah untuk piringan cakram itu sahabat bisa memakai bawaan GSX atau memakai Satria F Ulama, itu sudah PNP ya sahabat, tidak perlu ada ubahan ya sahabat. Untuk piringan baik memakai GSX atau memakai Satria F Ulama itu sudah PNP, tidak ada lagi perubahan. Nah untuk tabung shock kita beli lagi juga, itu untuk dipasang di kiri ya. Jadi kita beli tabung shock kanan dipasang di kiri. Nah untuk part selanjutnya kaliper kita sudah upgrade juga ya sahabat, kita memakai brand dari RCB ya sahabat. Nah untuk kaliper kanan ini memakai GSX tipenya S1. Nah ini untuk master rem juga ini tipe S1. Untuk yang di kiri ini memakai kaliper Vario, tipenya juga S1 ya sahabat. Jadi untuk sahabat, kalau untuk kaliper itu terserah ya sahabat, kalau misalkan sahabat ingin memakai ori ya nggak apa-apa. Untuk yang di kirinya mungkin bisa diakalin dengan kaliper Thunder ya sahabat, atau kaliper KLX, itu sama-sama di kiri. Selanjutnya untuk selang rem juga kita ganti ya sahabat, kita membeli 3 pieces ini untuk selang rem. Ini brandnya dari KTC, ini satunya saya beli 90.000, jadi untuk 3 pieces itu sekitar 270.000. Untuk ukuran panjang selang sendiri 45 cm ya sahabat. Untuk panjang selang kita beli 3 pieces. Lalu kita wajib membeli paralel ya sahabat. Nah ini untuk paralel pembagi minyak rem ke kiri ke kanan, karena saya memakai 3 selang, otomatis nanti di satu di atas, yang ke bawah 2 cabang kiri kanan. Ini membeli paralel ini sekitar harga 50.000. Atau sahabat ada opsi pilihan lain, tidak membeli paralel ini, tapi sahabat harus membeli baut banjo yang panjang dan membeli 2 selang rem yang panjang, jadi langsung dari master ke kaliper kiri kanan, tapi baut banjonya juga harus diganti. Nah untuk selang dari tabung ke master saya sedikit berbeda ya, membutuhkan selang yang panjang. Ini panjangnya sekitar 20 cm, produknya dari WRT, ini harganya sekitar 100.000. Kalau misalkan memakai bawaan itu terlalu pendek ya, bawaan RCB nya itu terlalu pendek,
Nah ini untuk minyak krem kita memakai dari Brembo dot 4 ya. Kita membeli ini sekitar 70.000. Sebenarnya kita tidak perlu lagi membeli selang dari tabung ke master ya sahabat, karena untuk bawaan RCB juga itu cukup. Tapi berhubung saya posisinya dari tabung ke master sedikit berbeda, ingin agak lebih jauh, jadi saya harus membeli lagi selang dari WRT tadi. Nah ini untuk tabungnya, ini yang biasa ya, yang lokal. Ini saya untuk tabung membeli 30.000 saja ya sahabat. Untuk tabung sengaja kita ganti ya, karena untuk bawaannya juga master sebenarnya sudah ada tapi itu kecil, jadi saya ganti juga ini untuk tabung lebih besar ya sahabat. Untuk tabung karena memang konsepnya ingin yang agak gede. Ini untuk tabung minyak kremnya. Kita akan coba unboxing ya sahabat. Jadi ini untuk kaliper kanan kita memakai RCB S1, tipenya ini memang untuk GSX R150. Kita coba lihat apa saja yang didapat ya. Ini untuk kaliper RCB S1. Untuk kalipernya saya memilih warna silver ya sahabat. Dan untuk harganya sendiri, saya membeli kaliper RCB S1 untuk GSX ini yang di kanan sekitar 680.000 ya sahabat. Nah ini untuk bentuknya seperti ini ya sahabat. Kenapa sih saya memakai tipe RCB S1? Karena untuk di Vario juga ini bentuknya sama ya, tidak jauh beda. Nah ini kita dapat juga baut banjo ya. Ini kita kelengkapannya baut banjo kita dapat dari sana. Lalu stiker biasa ya untuk RCB kita dapat juga stiker. Untuk kapas juga pasti sudah ada ya sahabat. Nah untuk selanjutnya master rem juga wajib ganti ya sahabat. Kita memakai RCB S1 juga. Untuk kelengkapannya ini kita dapat tabung minyak rem, lalu baut banjo juga, sama bracket juga ya sahabat. Jadi untuk sahabat wajib ganti ya kalau misalkan dua kaliper, karena untuk bawaannya sendiri itu pistonnya 12 mm, kecil sekali. Kalau ini kan kita ganti menjadi 14 mm. Nah ini untuk ukuran pistonnya 14 mm. Ini juga sebenarnya kurang ya, harusnya yang 16 mm, tapi ini juga cukup untuk double kaliper. Dan untuk harganya sendiri untuk master rem RCB S1 itu sekitar 1 jutaan ya sahabat. Dan kita juga dapat sweet rem. Atau sahabat bisa juga itu diakalin menggunakan yang ori, tapi orinya bawaan R25 ya, itu yang motor yang 250 cc. Itu untuk master remnya itu pistonnya sudah besar ya, sekitar 14 mm. Jadi bisa memakai yang ori punya R25. Nah untuk kaliper kiri kita memakai RCB S1 juga. Kenapa ya saya memilih RCB S1? Karena ini yang di kaliper kiri ini untuk Vario ya sahabat. Tapi walaupun untuk Vario, untuk bentuk kaliper ini sama ya, kiri kanan dengan GSX juga, itu yang tadi bawaan GSX sama bentuknya. Nah ini untuk kelengkapan kita biasa dapat banjo sama stiker. Nah ini untuk bentuknya sama ya, sama GSX yang di kanan, ini yang di kiri, tapi bentuknya sama ya sekali lagi. Makanya saya pilih RCB S1 itu. Pertama kan budgetnya lumayan lah, nggak terlalu mahal. Kalau KTC itu yang kiri kanan set itu 2 lebih ya, 2 juta lebih. Kalau ini kan harganya sama 680, jadi sama ya, yang tadi yang kanan gesek itu 680, yang kiri ini Vario juga 680. Dan bentuknya juga sama ya sahabat, jadi kiri kanan nanti nggak beda gitu. Kalau Nissin kan yang kanan gesek, kalau yang kiri Vario itu kan bentuknya beda gitu kalau Nissin. Kalau RCB S1 ini kiri kanan walaupun beda tipe motor tapi bentuknya sama. Paling itu PR-nya sahabat, tinggal ganti bracketnya ya sahabat, karena ini bracketnya memakai Vario kan. Jadi ini bracketnya wajib diganti memakai GSX. Itu banyak di online ya, ketik saja itu untuk bracketnya dudukan bracket kaliper RCB S1 untuk GSX. Jadi untuk dudukan bracketnya khusus untuk yang memakai kaliper RCB S1. Untuk harga bracket kaliper RCB S1 gesek itu sekitar 100.000 ya sahabat. Nah sekarang kita akan coba jelaskan secara detail supaya kaliper Vario ini bisa terpasang di kiri GSX R150. Untuk yang pertama bisa kita bandingkan. Nah ini bracket Vario yang seperti saya bilang ini harus diganti ya.
memakai bawaan yang GSX, tapi khusus bracketnya khusus kaliper RCB S1. Nah ini kan bracket RCB ini yang di kanan, yang bawaan tadi RCB yang di kanan, bisa dilihat ini bentuknya sangat berbeda ya dengan Vario. Jadi ini kaliper yang di kanan RCB, kita tadi coba lepas, bisa dilihat ini ada label RCB nya ya, di bracketnya ada cetakan label RCB. Nah kita untuk yang di kiri kita beli lagi seperti ini ya sahabat. Nah jadi kita beli lagi bracket untuk kaliper RCB S1, khusus untuk kaliper RCB S1 untuk GSX. Nah ini bracketnya ini sama ya, sebenarnya ini bracket di kanan, untuk di kanan, tapi ini bisa dipakai bolak-balik, jadi bisa dipasang juga ini untuk di kiri. Karena untuk drat ini ya, ini untuk drat yang mengunci ke bottom shock yang di kiri di kanan ini sama, ini bisa bolak-balik posisinya. Untuk selanjutnya kita beli bos-bosan ya, supaya untuk kaliper KRCB S1 ini yang Vario bisa terpasang di kiri, karena ini untuk jarak di kaliper sama piringan itu agak jauh, jadi otomatis kita beli bos. Nah ini bosnya ini banyak di bengkel ya, ini saya lupa nggak nanyain, tapi saya coba cari, ternyata bos ini cukup lah, ini juga kurang panjang, tapi kita akalin lagi pakai ring per ya sahabat. Jadi beli bos ini cukup dua ya, karena memang untuk dudukan kaliper itu ada dua baut, jadi untuk bosnya cukup dua. Nah ini untuk ring pernya 3 pieces, jadi satu bos sama 3 ring per. Setelah kita membeli bos dan ring per, kita juga wajib membeli 2 baut ya sahabat, karena untuk dudukan kaliper itu memakai 2 baut, dan kondisinya ini harus panjangnya dari ori, karena yang ori kan pendek. Nah ini panjangnya sekitar 5 cm, karena memang untuk dudukan kaliper ke cakaram itu kan agak jauh, karena kan ini diakalinnya memakai bos, jadi otomatis baut yang pengunci ini juga harus panjang. Nah ternyata setelah terpasang kita ada kendala ya untuk kaliper Vario ini, dimana ini kondisinya untuk pembuangan minyak rem, bila mana ada angin palsu kan nanti ada pembuangan minyak rem. Nah ini untuk pembuangannya harus dipotong ya ujungnya, tapi ujungnya saja. Jadi untuk baut kunci pas 8-nya masih bisa dipakai, ini masih bisa disetel. Nah ini nanti kan kalau terpasang agak ke depan seperti ini posisinya sangat rapat sekali, otomatis yang ujungnya terkena ke bos, tapi yang dipotong itu ujungnya saja, jadi ini masih bisa disetel untuk pembuangan anginnya. Nah kita akan coba yang cek di kanan, kalau yang di kanan aman ya. Nah ini yang dipotongnya biar lebih jelas, kita coba buka yang di kanan. Nah ini kan baut setelan angin, nah kita coba buka. Nah ini untuk ujungnya ini harus dipotong ya, yang di kiri tadi ini harus dipotong ujungnya saja, jadi untuk baut kunci pasnya tidak perlu dipotong, jadi masih bisa setel angin. Tapi dengan catatan untuk setel angin yang di kiri itu untuk bautnya harus dibuka dulu satunya, lalu kita geser dulu kalipernya ke belakang, baru kita bisa setel angin. Setelah beres kita pasang kembali. Nah ini contoh yang sudah terpasang ya, ini sudah aktif ya, kalipernya sudah kita setel anginnya, bisa kita lihat. Nah ini untuk baut yang panjang tadi ini memakai kunci pas 12, tapi bautnya tadi panjangnya 5 cm. Nah ini untuk bos, ini bos yang tadi, jadi posisinya ring dulu ya, kita masukin dulu ring per tadi 3 pieces, lalu bos. Kalau ada sih bosnya yang langsung panjang ya, jadi tidak perlu pakai ring per. Berhubung saya tidak ada bosnya maksimal, saya nyari segini panjangnya, jadi kita tambahin lagi sama ring per. Nah ini jadi untuk hasilnya cukup memuaskan ya, untuk hasil pengereman pun sangat pakem, walaupun memang agak sedikit dalam, tapi sangat pakem ya. Harusnya sih nggak terlalu dalam, berhubung ini pistonnya memakai 14 mm, jadi mungkin memang kurang sebenarnya, harusnya yang 16 mm, tapi cukuplah 14 mm juga, walaupun sedikit dalam, tapi ini benar-benar pakem. Jadi butuh penyesuaian juga ya, untuk pengereman butuh penyesuaian lagi, karena feelnya saya belum dapat juga ya, butuh lagi penyesuaian beberapa minggu buat feel remnya. Tampilannya bisa kita lihat ini semakin padat dan berisi, walaupun memang ini untuk disknya masih yang biasa ya, bukan yang floating, bukan yang lebar, tapi ini juga udah cukup
udah cukup padat, udah keren. Nah ini untuk posisi tabung agak jauh ya dari master rem, karena memang ini kondisinya saya memakai dua bracket. Yang pertama bracket bawaan RCB, yang kedua ini bracket bawaan tabung yang besar ini. Jadi saya memakai dua bracket karena memang posisinya pengen seperti ini, dan otomatis selang tabung rem pun yang ini harus diganti memakai wire3 ini panjangnya 20 cm. Kalau misalkan posisinya tidak jauh seperti ini, satu bracket itu tidak perlu membeli selang tabung rem ya sahabat, karena kan bawaannya juga sebenarnya udah cukup, berhubung saya posisinya memang agak jauh, agak ke tengah si tabung remnya, jadi saya membeli lagi selang tabung rem. Nah ini posisi cabang T yang di bawah untuk pembagi minyak rem kiri kanan. Nah ini sudah kita coba rem, ini benar-benar pakem ya, walaupun ini memang sedikit agak dalam, tidak dekat lah, jadi agak ke dalam, tapi ini benar-benar pakem. Dan saya sudah pemakaian beberapa minggu, ini feelnya sudah dapat juga, dan kita pun lebih percaya diri lagi ya sahabat, karena untuk sektor pengereman double disc ini fungsinya memang sangat benar-benar pakem ya dalam pengereman. Selain itu kan tampilannya juga lebih padat juga, ini dari samping bisa kita cek, ini tampilannya ini dari samping sangat benar-benar padat dan berisi. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga supaya channel ini semakin maju dan semakin berkembang.